Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema atau topik yang penting sekali buat hidup kita. Temanya adalah milikilah harapan karena janji dan firman Allah. Dan bertekunlah sampai janji itu digenapi. Sekali lagi ya. Milikilah harapan karena janji dan firman Allah, dan bertekunlah sampai janji itu digenapi. Kenapa ini sangat penting sekali, saudara? Apalagi pada masa pandemi dan banyak hal yang akan terjadi pada tahun 2021 ini. Nah, kita perlu belajar memiliki iman yang teguh. Kita akan belajar dari Abraham. Selama masih ingat, Tuhan berjanji pada Abraham bahwa dia akan memperoleh anak dan keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan. Kayaknya nggak mungkin ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Kita akan baca Alkitab ya, di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 20. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita lihat, bayangkan saudara, Abraham usianya 100 tahun, istrinya Sarah usianya 90 tahun. Dan janji itu diberikan kepada mereka waktu Abraham berusia 75 tahun dan Sarah usianya 65 tahun. Dan itu baru digenapi 25 tahun kemudian. Tapi pasti digenapi. Nah, dikatakan begini, kenapa Abraham begitu yakin dan dia memuliakan Allah? Karena kalau sudah baca di dalam ayat 21 sampai dengan 22, Roma 4 ayat 21-22 dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar kegagalan banyak orang Kristen dalam menantikan janji dan firman Allah digenapi adalah gak percaya sepenuhnya. Bukan gak percaya sedikit, gak percaya sepenuhnya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang telah dia janjikan, apa yang dia telah firmankan. Ini kunci yang utama. Karena dikatakan tadi, itulah yang disebut Abraham, dikatakan dianggap pernyataannya itu sebagai kebenaran. Kebenaran karena dia percaya Allah sanggup melaksanakan, Allah sanggup menggenapi semua yang telah dia janjikan. Dan terjadi saudara sekarang, tahu keturunan Abraham? Bangsa Yahudi sekarang, bangsa Israel. Jutaan orang. Itu secara jasmani. Belum lagi secara rohani. Nah, kita ini secara rohani disebut namanya keturunan Abraham. Karena kita memiliki janji. Dalam Alkitab dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka berkat Abraham juga terjadi atas bangsa-bangsa lain. Nah, kita belajar ya Bapak Ibu sekalian. Kuncinya tadi adalah
harapan kita karena ada janji dan firman Allah. Kalau janji manusia, perkataan manusia, jangan pernah saudara mengharapkan sepenuhnya akan terjadi, karena manusia sangat terbatas. Karena banyak orang kecewa kan, istri kecewa pada suami karena janjinya, perkataannya tidak bisa ditepati. Anak-anak kecewa sama orang tua karena perkataan orang tua tidak dilaksanakan. Banyak orang kecewa karena banyak manusia berkata atau berjanji tapi tidak bisa menggenapi karena sangat terbatas. Saya mengalami beberapa kali dikecewakan oleh janji orang-orang manusia, janji seorang pendeta, janji seorang pengusaha untuk begini dan begitu pada saya. Tapi saya tahu persis, saya tidak boleh berpegang kepada janji manusia, karena manusia sangat terbatas. Tetapi saudara, untuk janji Tuhan, untuk firman Tuhan, jangan pernah kecewa, dan jangan pernah tidak berharap, dan jangan pernah lemah ataupun patah hati, patah semangat, putus asa. Janji Allah itu ya dan amin, seperti Abraham. Dia punya keyakinan dan kita pun sama. Allah sanggup, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itulah sebagai satu kebenaran. Kita akan disebut orang benar karena kita berpegang kepada janji dan firman Tuhan dan tidak goyah, tetap berharap kepada janji dan firman Tuhan. Nah saudara, untuk firman dan janji Allah digenapi dalam hidup kita, ada banyak kan janji Tuhan tentang perlindungan, tentang kesembuhan, tentang diberkati, tentang banyak sekali. Jangan khawatir semuanya, tentang penyediaan. Tuhan banyak kali janji firman Tuhan. Nah, saudara mau gak pegang firman Tuhan? Karena iman di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam satu terjemahannya dikatakan, akhirnya iman itu timbul karena mendengarkan pesan, dan pesannya berasal dari firman Kristus, firman Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya dasar untuk berharap hanya satu, yaitu firman Tuhan Yesus, firman Kristus, janji Yesus. Itu kita jangan pernah goyah, percaya terus dan tetap berharap kepada janji Tuhan. Amin. Nah, untuk menggenapan janji Tuhan itu pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Ujian tentang waktu, ujian kesabaran, ujian tentang sikap hati kita. Abraham juga sama. Dia sempat gagal. Ya, waktu dia pikir dia nggak mungkin punya anak, lalu dia mengambil budaknya ataupun budaknya yaitu Hagar. Dia pikir lewat Hagar dia punya keturunan. Tapi janji Tuhan nggak seperti itu. Tuhan katakan lewat istrinya Sarah, Abraham akan memperoleh anak. Dan janji Tuhan, dia pegang janji Tuhan dan dia mengalaminya. Tuhan menggenapinya dan memberikan kepada dia anak cuma satu, saudara, Ishak. Tapi dari satu anak itu kemudian lahirlah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah saudara, untuk janji itu dapat digenapi perlu ada ujian. Kita harus bisa melewati ujian. Dan bagaimana supaya kita bisa menapatinya? Mata kita, fokus kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada janji. Pegang saja, jangan sampai digoyahkan, jangan sampai dialihkan kepada yang lain. Semua orang yang gagal dalam iman adalah karena fokusnya dialihkan, distracted. Nah saudara, itu yang saya ingin bagikan pada hari ini kepada saudara semuanya. Mari saudara, pegang janji firman Tuhan. Apa janji Tuhan? Miliki lewat pembacaan Alkitab, perenungan firman Tuhan, menyelidiki Alkitab, merenungkan dan mengetahui kebenarannya. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Saya sudah mengalami banyak sekali janji Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya sebelum menikah, waktu mau punya anak, waktu semua seperti yang sekarang terjadi, semua karena saya berpegang kepada janji Tuhan tentang kesembuhan. Saya sudah bersaksi, dulu saya hampir mati, berkali-kali sakit, terikat dengan penyakit yang harus minum obat terus-menerus. Tapi karena janji Tuhan, karena firman Tuhan, saya pegang terus
dan terjadilah kepada saya. Jadi saudara, inilah saatnya saudara dan saya belajar. Milikilah harapan karena janji dan firman Allah. Dan bertekunlah sampai janji itu digenapi dalam hidup kita. Mengenai pandemi COVID-19 dan semuanya, Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, akan melindungi kita, dan tidak ada yang jahat dapat menjamah kita. Pegang terus. Kalaupun ada saudara-saudara kita harus mengalami seperti itu, kita harus belajar bahwa Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita dan tidak ada satupun di luar kehendak Tuhan. Amin. Mari saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, pegang firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, perlindungan, itu pasti ada pada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan. Biarlah semuanya tetap berpegang kepada janji dan firman Tuhan Yesus. Dan tetap bertekun sekalipun ada ujian waktu, ujian kesabaran, ujian pengalihan dan semuanya. Tapi biarlah Roh Kudus Kau yang menolong seluruh jemaat mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari kemenangan yang lebih lagi. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan karena percaya dan tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata, percayalah, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.